Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, tapi mohon maaf ya, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, offline. Berhubung saya ada kegiatan dari pagi sampai sore. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan vektor dan raster overlay. Jadi kita akan eh, menganalisis fenomena yang ada di permukaan bumi. Sebentar saya ini kan slide-nya saya besarkan ya. Jadi apa yang akan kita analisis dan ini bisa dikembangkan ke analisis yang lain ya. Saya di sini akan menganalisis kerentanan banjir di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Itu ya. Jadi dalam konteks bencana itu ada kerentanan, ada kerawanan. Kalau kerentanan itu mempertimbangkan aspek manusia, baik sosial, ekonomi, land use, dan lainnya. Sementara kerawanan itu hanya aspek fisik saja yang dipertimbangkan. Nah, dalam eh, praktik kali ini kita akan menganalisis di mana saja sih yang rentan terhadap banjir. Kemudian kita akan mendesain variabel. Variabel sebetulnya variabel bisa diambil dari penelitian sebelumnya, ya, atau yang disebut dengan literatur systematic review. Jadi kita mengumpulkan 10, 20, 30 artikel, kemudian kita intisarikan variabelnya. Kemudian kita akan membagi skor. Kalau skor itu dari penelitian sebelumnya, bobot itu dari metode yang digunakan dalam WEIG ya. Kita menggunakan Smarter atau AHP seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian hasil analisisnya. Nah, kita akan coba, mohon maaf ini gambar saya agak hitam ya karena lampunya agak kurang bagus dan kameranya juga. Kemudian nanti mungkin agak kecil ya. Mohon maaf untuk suara saya, jadi nanti diperbesar aja. Nah, ini untuk variabelnya ada 5 variabel yang akan kita lakukan analisis. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pertama olah data land use ya. Ini land use. Kemudian yang kedua distance to river. Ya, ini data yang akan kita olah. Ini skornya 1 sampai 5 sama. Ini juga sama 1 sampai 5. Kemudian ini sumber datanya. Selain sumber data, juga di sini dilihat ada bisa diakses ya. Di sini dilihat ada skala atau resolusi spasial. Nah, teman-teman harus tahu cara mengkonversi dari skala ke resolusi spasial atau resolusi, resolusi spasial ke skala. Kalau skala itu memang untuk data vektor biasanya. Dan kalau resolusi spasial itu untuk mengukur data raster. Ya, ini LOSC kita ambil data raster, nanti kita ubah menjadi vektor. Ini 10 meter, ya. Jadi kurang lebih 10 kali 2000, ini 20.000 sentimeter ya skalanya, 1 banding 20.000. Kemudian elevation ini 8 meter. Jadi kalau kata Tubler itu dikali 2000 aja dari raster apa untuk melihat skala aslinya dari data raster itu dikali 2000. Jadi 8 kali 2000 itu 16.000. Ya, 2000-nya dari mana? Itu konstanta. Kemudian slope juga sama, ini dari Demnas. Kemudian rainfall ini sangat tinggi sekali skalanya atau sangat kecil ya, mohon maaf.
5 kilometer, dan ini otomatis harus kita interpolasi ya, menggunakan base eh, dari nanti kita dari Demnas aja atau dari ini aja ya, Sentinel ya, untuk pixelnya. Kemudian ini distance to river, ini jarak ke sungai. Ini dari RBI Tanah Air Indonesia 1:25.000. Nah, kalau ditanya 1:25.000 itu berapa sih resolusi spasialnya? Nah, Anda harus bisa ya mendesain supaya data Anda tidak salah. Nah, kemudian ini keterangan yang akan kita gunakan untuk LULC dari data Sentinel ya yang sudah diolah. Nah, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan langsung praktik ya. Kita akan langsung praktik. Kita akan langsung praktik bagaimana cara mengolah data pertama LULC dan kedua jarak dari sungai. Nah, teman-teman masuk dulu ke Sentinel. Ini saya sudah masuk ke Sentinel. Nah, ini alamat linknya saya sudah sematkan juga di Canva, nanti di di PDF juga bisa diklik. Caranya yaitu pertama masuk ke download Geotiff. Nah, kemudian lihat teman-teman ya di sini sampai muncul. Nah, ini ada grid-gridnya. Pastikan teman-teman apakah di Jawa Barat, Banten, Sumatera, atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini di-downloadnya di tahun 2025. Caranya itu sama dengan mendownload data RBI sebetulnya. Diklik di sini. Ini saya mau download yang Jawa Tengah ya. Kemudian klik yang 2025. Kita klik ya. Oke. Nah, nanti tunggu di sini akan proses mendownload ya. Karena saya sudah mendownload, jadi pada kesempatan ya, baik teman-teman semua, setelah kita mendownload data dari Sentinel-2 dan kita mendapatkan data land use dan juga dari Inagyor Portal ya untuk RBI, kita akan melakukan proses pengolahan data pertama yaitu LOLC dan yang kedua yaitu distance to river. Nah, untuk pengolahan datanya, seperti yang kita ketahui, masuk ke folder, kemudian Anda ini masuk ke data. Saya untuk menambahkan folder di sini, Anda tinggal klik kanan, kemudian add folder connection, kemudian pilih data. Nah, di sini saya sudah menambahkan data ya. Jadi datanya tidak akan kemana-mana. Kemudian ambil citranya kita masukkan di sini. Ya. Nah, di sini saya ada 2 citra ya, karena saya memilih Kabupaten Bantul. Saya masukkan dulu batas administrasi ini Kabupaten Bantulnya ini. Nah, di sini ya. Pertama kita ekstrak dulu Kabupaten Bantulnya, yang klik di sini, kemudian seperti biasa ya, klik kanan, kemudian data, export feature, dan di sini pilih wilayah Bantul. Oke. Nah, ini datanya sudah rapi, Bantul, dan kita remove aja ini biar nggak pusing ya. Nah, kalau kita lihat
atau kita lihat Kabupaten Bantul ini memang ada di luar ya. Jadi kenapa 2 citra? Tuh, karena, ini nggak dapet nih di sini, jadi harus 2 citra. Nah, kalau teman-teman wilayahnya hanya satu citra, jadi cukup hanya satu citra aja, kecuali seperti saya. Nah, langkah selanjutnya kita harus gabungkan citra tersebut dengan ini ya, gabungin citra. Caranya yaitu mosaic to new raster di sini ya, bisa diklik mosaic mosaic citra to new raster. Di sini masukin citra satelitnya, kemudian Anda pilih output location-nya, misalnya saya di sini ya, di Rian, jurnal, kemudian ini di sini, saya taruh di sini. Kemudian rasa dapannya saya kasih LRC 1, khawatir nanti kurang tepat bisa diubah lagi ke yang lain. Kemudian nomor band-nya 1, ininya disamakan saja. Nah, kemudian di-run, di sini di-run ya. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan karena ini ada 2 citra. Di sini ya sudah melakukan hal tersebut, jadi saya tinggal nambahin di sini alokasi, tambahin ke sini. Ini harus ditunggu, jadi memang cukup lama karena data raw-nya gede, data citranya gede. Nah, harus ditunggu ya teman-teman semua. Jadi, apa ya, solusinya kalau nanti ada yang wilayahnya 2 seperti ini, baiknya dipotong dulu. Jadi citra pertama dipotong dulu, kemudian yang kedua juga dipotong baru digabungin. Karena memang citranya itu gede sekali, besar ya. Nah, ini sudah ditambahkan, yang ini kita ini aja ya. Ini yang 2 kita remove aja biar nggak berat. Nah, kita punya citra ini sudah gabung jadi satu. Kemudian kita akan lakukan pemotongan citra. Di sini saya menggunakan extract by mask. Ini ya, extract by mask. Ini diklik, kemudian masukkan citranya di sini. Kemudian input rasternya di sini, daya Bantul, kemudian Anda ini ya, tambahin di sini LLC wilayah Anda. Kalau saya ini Bantul ya. Kemudian di run. Oke, kita sudah dapat
citranya di sini kita ini aja, remove ya, remove. Nih, citranya sudah dapat nih ya. Nah, dari citra ini kita akan olah ini kita akan olah dan namai. Ini ada value 1 sampai 11. Apa sih value 1 sampai 11? Lihat di sini, di PDF yang sudah saya share. Di sini ada nama kelasnya 1 sampai 11. Nah, kita akan masukkan 1 sampai 11 tersebut. Caranya yaitu pertama atribut table, kemudian tambahkan di sini keterangan, kemudian di sini skor, kemudian bobot ya. Keterangan ini menggunakan teks, kemudian skor bobot ini biarkan saja long. Skor kita ini aja lah ya, biar desimalnya masuk. Kita pakai double. Kalau long itu biasanya bullet. Ini double, skor, bobot, double, save. Nah, setelah itu kita masukkan di sini nomor 1 apa sampai nomor 11. Nah, kita akan masukkan ya. Ini nomor 1 sampai 11. Ini perairan. Kita masukkan di sini perairan, kemudian pepohonan, kemudian vegetasi tergenang, kemudian lahan pertanian, lahan terbangun, lahan terbuka atau bahasa Inggrisnya bare land. Kemudian nomor 10 awan. Nomor 11 di sini padang rumput atau semak. Rumput atau semak ya. Karena di Bantul kemungkinan adanya rumput ya, nggak berupa padang atau semak-semak. Nah, setelah ditambahkan, nah kalau sudah ditambahkan, ada selanjutnya isi ini ya scoringnya di sini. Ini build up 5 ya. Jadi semakin mempengaruhi banjir itu skornya tinggi. Semakin tidak mempengaruhi banjir, tidak menjadi sebab, itu skornya rendah. Jadi nanti Anda masukkan di sini ya, di skor. Untuk bobot nanti kita akan hitung bareng-bareng. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan berubah data ini sebetulnya sudah bisa digunakan sebagai data raster. Namun kita juga akan mengolah data vektor ya. Di sini Anda buat new group layer, ini data. Ini klik kali aja data vektor dan kemudian buat lagi data raster. Ini masuknya data raster, masukin ke sini. Kita akan ubah data LLC raster ke vektor. Caranya Anda perlu konversi dari raster ke vektor, yaitu raster to ini ya, polygon. Ini raster to polygon. Klik aja. Kalau ada seperti ini, pending edit, save edit yang tadi. Kemudian masukkan ke sini. Apa yang diubah di sini, masukin keterangan ya supaya nggak hilang keterangannya, nggak 2 kali. Di sini masukin LULC Bantul raster vektor. Kemudian run. Nih, kita sudah dapat data ini ya. Cuman memang nggak rapi keterangannya. Kita pengennya lahan pertaniannya jadi satu. Di sini ada lahan pertanian, kemudian lahan pertanian ya. Jadi
terlalu banyak. Nah, kita akan melakukan penggabungan, ini disebut dengan dissolve. Seperti di materi sebelumnya, dissolve, jadi menggabungkan beberapa poligon yang namanya sama. Masukkan ke sini. Kemudian Anda masukkan di sini keterangan. Jadi di dissolve, masukkan ke di sini, namanya ini, kemudian run. Nah, kita akan lihat hasil dissolve-nya. Ini lebih rapi ya tuh. Keterangannya rapi dibanding dengan ini. Ya, jadi ini Anda boleh remove aja. Kemudian kita akan tambahkan keterangan, berarti di sini perlu skor. Kemudian skor itu kita kasih double dan apa di sini? Bobot. Kasih juga double, ya. Nah, setelah itu Anda save dulu. Save. Kalau udah di-save, Anda nanti akan bisa menambahkan di sini skor. Ya, tambahkan skornya sesuai dengan yang di tabel. Makin tinggi berpengaruh ke banjir, skornya juga makin tinggi. 1 sampai 5. Ini sudah kita masukkan ke data vektor. Ya, jadi kita sudah punya dua data di sini ya. LWLC. Data raster 1, kemudian data vektor 1. Oke, ini untuk LWLC. Kemudian yang kedua kita akan memasukkan data jarak dari sungai. Nih, ini metadatanya dari RBI Bantul, kemudian jarak dari sungai itu di apa sih? Sungai itu masuk ke hidrografi, air. Ini masukin sungai ini banyak sekali kita bisa gunakan untuk analisis wilayah ya. Kalau Anda nanti di pesisir bisa pakai. Ini sangat enak sekali datanya. Ini sungai. Ini sungai garis seperti ini. Nah, ini kan masih banyak di luar ya. Kita akan potong dulu. Untuk memotong vektor, Anda bisa menggunakan clip. Clip, analysis tool, kemudian sungai, kemudian Anda pakai wilayah Bantul. Ini saya pakai sungai Bantul. Kemudian kita run. Oke, kita dapat sungai yang rapih nih ya. Ini sungai rapih nih. Ini kan sungai yang awal. Kita ini remove aja sungai awal. Kemudian kita akan lakukan LLC-nya kita ya ini ya sungainya. Kita akan lakukan apa? Kita akan lakukan buffering. Tapi di sini bufferingnya ada 5, jadi banyak ya. Jadi harus multiple ring buffer ini. Nah, multiple ring buffer ini. Kemudian Anda masukin ke sini. Kemudian, nah di sini ada distance, kita akan masukin di sini. Kemudian ada unitnya. Unitnya kita pakai yang kilometer ya. Biasanya sih orang kalau nggak kilometer ya meter. Kalau senti kekecilan. Kita masukin angkanya. Kita lihat di sini angkanya. Ini 0,1. Masukin angka rentang atasnya ya. Jadi ini kurang dari 0,1. Pakai logika, berarti di sini 0,1 rentang atasnya. Kemudian di sini 0,4. 0,4. Kemudian di sini 0,8. Kemudian 1,2. Kemudian ini lebih dari 1,2. Berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 11. Saya di sini pilih 5 ya. Saya di sini pilih 5. Nanti kita akan lihat hasilnya. Outputnya ini. Mulai bantu multiple ring buffer. Kita
run ya di sini. Nah, ini butuh waktu, maka Anda tunggu dulu karena memang 5 klasifikasi, jadi agak berat lah ya. Oke, sudah jadi. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Cuman kita melihat garisnya ini ya, ini garisnya di luar wilayahnya. Ini berat juga di luar wilayahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini sungainya kita remove dulu. Nah, kita akan potong sesuai dengan wilayahnya, ya. Potong itu ingat ya, pakai klip. Ini saya masukin dulu ke sini. Pakai klip, kemudian klip feature-nya pakai wilayah Bantul. Kemudian ini Sungai Bantul, motiful buffer 1 ya. Saya kasih 1. Oke, ini sudah jadi ya. Kita remove dulu yang ini. Nih, udah jadi ya. Ini udah bagus datanya ya. Nanti bisa pakai simbologi biar terlihat gradasinya, pakai unique simbologi di sini ya. Kemudian pakai apa? Pakai desain atau save length ya. Ini pakai distance gitu. Ini hilangin dulu. Nih, ini bagus ya. Jadi bagus. Ini jadi bagus datanya tuh ya. Ini data vektor. Kita harus tambahkan di sini. Tambahin apa? Ayo tambahin skor dan bobot. Ini skor. Nah, tambahin apa? Coba di sini skor ya. Sekali lagi. Skor ini double aja. Kemudian di sini bobot. Ini double juga ya. Kalau udah save. Nih. Semakin dekat sama sungai, semakin berpengaruh gitu ya. Ya gimana sih Pak ya? Ya berarti di sini skornya kita ditambahkan 5, 4, 3, 2, 1. Oh iya, saya lupa ya. Kasih di sini keterangan juga ya. Ini kalau misalnya ininya add-nya hilang, klik aja di your processing ini. Save edit. Tambah lagi add. Ini tambahin keterangan. Nah, nanti Anda keterangannya isi ya. Nih, teks aja. Keterangannya bisa digeser-geser sebetulnya tuh. Nah, geser di sini keterangan. Ini tadi nanti Anda tambahin keterangannya sesuai dengan yang di tabel. Ya, kurang dari 0,1, kurang dari 0,1 sampai 0,4 sampai lebih dari 1,2 ya, bobotnya nanti kita akan hitung. Oke, ini sudah masukin ke vektor. Nah, kalau sudah vektor, kita akan merubah data sungai vektor descent to river ke data raster supaya variabelnya bisa kita olah di raster. Caranya yaitu kita balik ya. Ini feature to raster. Feature to raster. Nah, Anda masukkan di sini sungai vektor
masukin, kemudian masukin aja di sini. Anda boleh di stand atau keterangan nanti ya. Di stand, kemudian masukin di sini Sungai Raster. Ya, jadi Sungai Raster. Nah, outflow cell site-nya kita akan samakan dengan apa? Dengan LLC. Ya, jadi di sini pilih. Nah, LLC saya di sini samain dengan ini ya. Atau yang ini nih, yang gede ya. Samain dengan yang ini. Saya output cell size-nya sama. Baru kita akan run. Oke, ini udah bagus ya hasilnya. Cuman datanya kan harus sama dengan ini ya. Tuh, datanya harus sama dengan yang ini. Listen to refer. Nah, maka kita akan ubah datanya dengan menggunakan tool di sini namanya reclassify. Reclassify. Kemudian masukkan. Nah, ini value kemudian classify. Ini pakai, sebetulnya ini manual ya, tapi kita masukin dulu di sini natural agar bisa dirubah menjadi 5. Ya, ini jadi 5 tuh. Natural, kemudian ini klik di sini 5. Macam-macam kita pilihnya 5. Nah, kita akan masukkan data ini dari sini ya. Berarti 0,1, 0,4 ya, di sini taruh 0,4. Kemudian tadi ini 0,8 ya. Ini di sini 1,2. 1,2. Gitu ya. Oke, kalau udah ini biarin 5 karena nanti akan kita ubah di keterangannya. Nah, ini outputnya Reclass Sungai Bantaster. Oke, ini kita sudah dapat. Ininya remove aja. Remove aja biar nggak pusing. Ini udah bagus datanya. Nah, di sini tambahin 3 ya. Pertama keterangan. Kemudian apa lagi? Core dan bobot. Ya, ini keterangan harusnya pakai teks ya. Saya lupa keterangan itu harusnya pakai teks. Jadi di sini kita hapus dulu. Tambahin lagi di sini keterangan. Jenis datanya pakai teks. Nah, setelah itu ini merah. Kalau merah berarti nggak bisa karena udah ada. Pakai underscore aja. Ini juga merah ya. Nggak bisa sebetulnya. Keterangan 1 coba kita ya. Ini keterangan di sininya juga berubah 1. Kita lihat bisa nggak di sini. Oh, ternyata ada ya. Oke. Nah, setelah pakai teks ini, tadi saya lupa nggak cek. Ini bisa nggak discard deh. Coba saya cek dulu ya. Ya udah nih, keterangannya udah masuk. Nah, keterangannya ini bisa digeser-geser ya, teman-teman. Kita geser ke depan aja. Nah, keterangan kita masukkan nomor 1 sampai nomor 5. 1 itu yang paling dekat.
maka masukkan ini, data-data ini. Saya masukkan yang ini, ya. Harusnya ya, ini salah nih harusnya. Ini ya, ini. Jadi perseginya, kilometer persegi nggak usah dimasukin, itu ngikut angkanya. Masukin ini, jadi di sini klik 2 kali. Kemudian nah, ini sudah ya, gitu. Oke, saya lihat ini. Oke, kalau sudah, Anda ini ya. Kalau sudah, nanti skornya Anda masukin ya. Ini 5, ini 5 skornya. Oke, sini skornya 5, 4, 3, 2, 1. Bobotnya nanti kita akan. Jadi kita sudah punya data dari raster dan juga vektor ini, masukin ke sini. Nah, oke. Oke, teman-teman semua, kita sudah punya 2 data ya, baik raster ataupun vektor pada kesempatan ini. Silahkan dipraktekkan sesuai dengan wilayah yang dipilih, baik kota ataupun kabupaten yang teman-teman pilih ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa chat saya lewat WA. Terima kasih banyak, jangan lupa di-save karena kita akan lanjut lagi ke variabel yang selanjutnya, kita olah data. Oke, saya tutup ya sampai di sini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.